PT Kalbe Farma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Setu. Lasmini, kau sudah berada di hadapanku. Dan aku harap kau tidak berbuat yang bisa merugikan dirimu sendiri. Iya, Tuanku Brahma. Kami akan memeriksa kamu. Dinda Harnum. Iya. Silahkan memimpin pemeriksaan. Baik, Kanda. Lasmini, perbuatanmu selama ini sangat merugikan kami. Sehingga kami terlunta-lunta sampai ke negeri seberang. Lalu kau sadar, bahkan ikut dengan Kanda Brahma pulang ke Majapahit. Lalu sekarang kau datang ke Madangkara membuat kerusuhan. Apakah kau tidak sadar bahwa perbuatanmu itu dapat mencelakakan dirimu sendiri? Maksud kedatangan saya ke sini tidak bermaksud jahat. Saya hanya mengantarkan Jamali. Kerajaan Madangkara membuka pintunya lebar-lebar, mempersilahkan siapa saja yang ingin datang berkunjung ke sini. Tapi asal dengan itikat yang baik dan tidak mengganggu ketentraman masyarakat. Jamali ingin mengabdi kepada Tuanku Brahma. Saya yang sedang mengembara ingin tahu keadaan kerajaan Madangkara, lalu minta kepada Jamali agar saya boleh ikut serta. Jamali tidak keberatan? Begitulah pasalnya, Gusti Permaisuri. Apapun alasanmu, yang jelas kenyataannya kau telah membuat keributan. Nah, bagaimana bicaramu dengan perkara itu? Saya akui, saya salah. Tapi percayalah, saya tidak bermaksud jahat. Sebab untuk apa saya berbuat jahat di kandang macan? Karena dengan mudah Tuanku Brahma akan bisa meringkus saya. Dan buktinya, digempur oleh pedang setan. Saya pun tidak berdaya. Untuk percaya kepada seorang tokoh persilatan yang mempunyai watak angin-anginan seperti kamu, agak sulit. Sebab jiwamu masih labil. Nah, Kanda Brahma, dari saya cukup sekian. Sekarang saya kembalikan lagi kepada Kanda Brahma. Baik, Dinda Harnum. Lasmini, dari tutur katamu menampakkan siapa dirimu yang sebenarnya. Seperti apa yang dikatakan oleh Dinda Harnum. Jiwamu masih labil. Kau memang memiliki ilmu kadikjayaan yang tinggi, tapi jiwamu belum mapan. Dalam arti kata, kau belum memiliki dasar pendirian yang kokoh. Memang agak sulit bagi kami untuk dapat menebak dasar nuranimu. Namun, itu bukan berarti kami menolak kehadiranmu di sini. Kami tetap akan membuka pintu bagi kamu. Dan kami tidak akan bertanya kepadamu berapa lama kau akan berada di Madangkara dan kapan akan pergi meninggalkan Madangkara. Sebab pertanyaan seperti itu tidak ada faedahnya untukmu. Aku tidak setuju dia ada di Madangkara. Bagaimana, Mantili? Lasmini harus diusir. Keluar dari Madangkara. Kalau ada dia, bisa kacau semuanya. Aku tidak mengerti. Kenapa kau benci kepadaku? Kau racun. Pembuat malapetaka. Tukang bikin onar. Kapan aku menimbulkan bencana dan malapetaka? Kapan? Kapan aku bikin onar? Kalau aku bermusuhan dengan Tuanku Brahma, itu dahulu. Karena aku dendam. Tunanganku terbunuh. Tapi semua itu sudah aku lupakan. Aku memang telah berbuat salah. Tapi apakah orang itu akan salah selamanya? Jangan banyak dalih. Kau memang pintar bicara. Ayo keluar. Kita bertarung sampai mati. Supaya jujur, aku tidak akan mempergunakan pedang setan. Rayi Mantili. Kita sedang dalam persidangan, bukan dalam arena pertarungan. Sabar, Rayi. Duduklah dengan tenang. Maaf, Kanda Dewi Hanum. Saya tidak bisa menyukai Lasmini. Duduklah, Mantili. Jangan berdiri berkaca pinggang begitu. Biarlah Kakang Brahma yang memimpin sidang ini. Iya, baiklah. Nah, Lasmini, sikap Mantili dengan jelas menunjukkan bahwa dia sangat tidak suka kepadamu. Lalu bagaimana bicaramu? Terus terang, saya kagum kepada para pemimpin kerajaan Madangkara ini. Tuanku Brahma telah bersikap arif dan bijaksana kepada saya. Begitu pula Gusti Permaisuri Dewi Harnum dan Paduka Patih Gotawa. Tapi juga saya kagum kepada Mantili yang memiliki watak belak-belakan.
Terus terang, dengan terbuka mengatakan apa adanya. Suka dikatakan suka, benci dikatakan benci. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Sikapnya bukan sikap yang palsu, tapi sebuah sikap yang menunjukkan kejujuran hatinya. Untuk itu, saya akan mohon diri. Mohon diri? Pengalaman sekejap di kerajaan Madangkara ini membuat kesan tersendiri bagi saya. Dan itu akan merupakan kenang-kenangan bagi saya yang mungkin akan sulit saya lupakan. Saya orang Majapahit. Saya dibesarkan di sebuah kerajaan yang besar dan megah. Dan kerajaan Madangkara ini kerajaan yang kecil, hanya setengahnya Majapahit. Tapi setelah saya menyaksikan sendiri, saya dapat merasakan bahwa para pimpinan tertinggi kerajaan Madangkara ini telah bekerja dengan sungguh-sungguh, sehingga kerajaan yang kecil ini menjadi sebuah negara yang cemerlang dan nilainya tidak di bawah Majapahit. Itulah kenyataan yang saya dapati di sini. Sekali lagi, saya kagum. Daulat Tuanku Sri Baginda Maharaja Brahma Kumbara. Saya Lasmini mengaturkan sembah untuk kembali ke Majapahit. Kanda Brahma, saya tidak mengira kalau Lasmini dapat berbicara dengan untaian kata dan rangkaian kalimat yang berisi. Seakan-akan dia memiliki bakat sebagai seorang negarawan yang patut diketengahkan. Ya, mungkin dia mendapatkannya itu ketika mendampingi Sultan Malaka. Tapi yang jelas, Lasmini sebenarnya seorang perempuan yang baik. Hanya karena wataknya yang angin-anginan itulah yang membuatnya tidak bisa menentukan landasan hidup yang kokoh. Dia merupakan perlambang dari seorang perempuan muda yang sedang mencari siapa dirinya. Dia sebenarnya membutuhkan seorang guru. Bukan guru ilmu kadikjayaan, tapi guru yang bisa membuka tabir rahasia jiwa. Ya. Sudahlah Jamali, kita sudah berada di tapal batas kota. Kau tidak usah mengantarkan aku terus. Aku bisa pulang sendiri ke Majapahit. Baiklah, selamat jalan Lasmini. Iya, kau telah menentukan pilihan yang tepat. Di Madangkara, kau akan mendapatkan apa yang kau cita-citakan. Mengabdilah dengan setulus hati kepada Tuanku Brahma, sebab dialah orangnya yang akan membuatmu menjadi seorang manusia yang sejati. Lasmini, seharusnya kau juga menjadi murid Tuanku Brahma, supaya sepak terjangmu dapat terkendali. Aku ingin Jamali, tapi adiknya, Mantili, dia benci kepadaku. Aku tidak mau bermusuhan dengan Mantili. Dia adik kandung kesayangan Tuanku Brahma. Ada apa? Mantili. Mantili? Mana? Di atas pucuk pohon kiara yang paling tinggi itu, di belakang kita. Mau apa dia? Mantili, turunlah, kemarilah. Hebat kau Lasmini. Indra keenam kau sangat peka. Bisa tahu kepadaku yang bertengger di puncak pohon kiara. Kau memperhatikan aku dari tadi. Apakah kau mau membunuh aku? Tidak. Hei, kenapa kau mengulurkan tangan? Kenapa kau mengajak aku berjabat tangan? Apa maksudmu? Aku terlalu kasar kepadamu. Apakah ini sebagai suatu tanda persahabatan? Kau bilang aku berwatak jujur, terus terang, belak-belakan. Nah, kau sebenarnya perempuan yang baik. Aku benci kepadamu karena kau pernah membuatku sakit hati. Tapi semua itu sudah berlalu. Aku sudah melupakannya. Aku terima uluran tanganmu. Terima kasih. Tapi itu bukan berarti kau boleh bermukim di Madangkara. Iya, aku mengerti. Dan itu akan aku buktikan. Bagus. Selamat jalan Lasmini. Selamat tinggal Mantili. Selamat tinggal Jamali. Selamat jalan Lasmini.
Lasmini menjadi terharu menerima uluran tangan Mantili. Dan kedua tangan wanita muda yang sama-sama memiliki watak yang keras itu pun berjabatan dengan erat. Maka pulanglah Lasmini ke Majapahit dengan hati yang lega. Semua beban yang menghimpit batinnya telah sirna. Meskipun kunjungannya ke Madangkara hanya sekejap, namun dia telah mendapatkan banyak sekali. Dan itu akan berguna bagi masa depannya. Dan kini Lasmini akan mengarungi perjalanan hidupnya dengan hati yang lapang. Nah, pendengar yang budiman, kami cukupkan dulu kisah Satria Madangkara ini sampai di sini. Dan marilah kita ikuti kisah Saur Sepuh selanjutnya, yaitu dalam kisah yang berjudul Darah Putra Sanggam, yang akan mengisahkan sepak terjang seorang kesatria dari kerajaan Sanggam, yaitu Raden Samba Girindawangsa, yang dipersembahkan oleh Entrostop, obat sakit perut terlengkap, khasiat rangkap, dan Prokol obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana.